Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Francisco. Saya ingin mempresentasikan tentang pengaruh motivasi, disiplin kerja, gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Bintang Mas Lestari. Kita lanjut ke latar belakang masalah. Pengembangan informasi yang tanpa henti dan berkembang teknologi mengakibatkan lingkungan semakin cepat dan berubah. Organisasi maupun perusahaan yang ingin mempertahankan hidup harus memiliki suatu keunggulan sehingga dapat dibedakan dengan organisasi lainnya. Keunggulan ini akan mengarahkan organisasi untuk berbasis kompetensi. Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang mengendalikan majunya tidak suatu organisasi. Setiap organisasi menginginkan berusaha untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bisa mewujudkan dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Untuk mencapai tujuan organisasi ditentukan oleh unsur manusianya. Tercapainya tujuan berorganisasi ialah sangat bergantung pada baik buruknya kinerja karyawan. Untuk itu, dalam hal ini, pemimpin atau wajib memperhatikan pegawai, mengarahkan serta memotivasi untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Melanjutkan ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah dalam penelitian ini. Antara lain, yang pertama, perlu adanya pendekatan seorang pemimpin dan terhadap pegawainya. Dan kedua, perlu adanya peningkatan disiplin kerja. Dan ketiga, perlu adanya dorongan dari pemimpin agar kinerja bisa lebih baik. Ini menjelaskan 4 rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah motivasi mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Bintang Mas Lestari? Dan kedua, apakah disiplin kerja mempengaruhi kinerja karyawan? Ketiga, apakah kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan? Dan keempat, apakah motivasi dan disiplin kinerja yang kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan? Ini kita menjelaskan tentang kerangka pemikiran. Kalau di sini saya menjelaskan tentang kerangka pemikiran pertama yang saya jelaskan motivasi. Yang jelas kita butuh motivasi di situ. Dan kedua, kita perlu disiplin dalam bekerja agar perusahaan kita dapat memaju dengan adanya kedisiplinan itu. Dan ketiga, gaya kepemimpinan. Setidaknya kita mempunyai gaya kepemimpinan yang menurut kita intelek lah, ataupun dia lebih bijak dalam melaksanakan kepemimpinannya. Dan keempat, kinerja karyawannya. Nah, yang dimaksud dengan kinerja karyawannya maksudnya dia mempunyai kompeten dalam bekerja dan mempunyai ambisi dan motivasi baik untuk perusahaannya itu. Kita lanjut ke hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikasi antara motivasi kinerja kerja karyawan di PT Bintang Mas Lestari. Kedua, terdapat pengaruh dan yang positif dan signifikasi antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Bintang Mas Lestari. Dan ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikasi antara motivasi, disiplin kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap karyawan. Ini saya ingin menjelaskan tentang metodologi penelitiannya. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis terhadap permasalahan yang terjadi telah di metodologi penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan. Pada PT Bintang Mas Lestari sebanyak 52 orang. Pada penelitian ini penarikan sampel menggunakan teknik sampel random sampling. Metode ini mengumpulkan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dan angket dengan cara memberikan keseperangkat pertanyaan dan pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pertanyaannya atau pertanyaan yang telah dijawab kemudian akan diukur dengan menggunakan skala Likert. Metode analisis data merupakan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah penelitian deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis
data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasional. Saya menjelaskan metode analisis datanya. Analisis data merupakan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah penelitian deskriptif, statistik deskriptif. Antara statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan antara menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasinya. Uji validasi. Alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid menurut Sugiono. Uji reliabilitas. Untuk mengukur objek yang sama dan akan menghasilkan data yang sama. Itu juga menurut Sugiono. Uji asumsi klasik. Nah, uji normalitas, uji multikolineritas, uji konsumsi klasik, uji normalitas, uji multikolineritas, analisis rekreasi linear berganda digunakan bila peneliti bermaksud meramaikan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen bila dua atau lebih variabel dependen sebagai faktor predaktor dan manipulasi. Analisis korelasi berganda untuk mengetahui seberapa besar hubungan ketika variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan konvensi korelasi yang berganda ialah dengan menggunakan nilai absolut dari koefiensi nilai korelasi tersebut. Sekian presentasi dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.